Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nisa Arum Abida dengan NIM V01200054 akan membahas tentang apa itu bullying, jenis bullying, dan dampak bullying itu sendiri. Bullying berasal dari kata bully yang dalam kamus Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang mereka anggap rentan. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Penyebab-penyebab bullying dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi korban dan sisi pelaku. Penyebab bullying dari sisi korban yaitu 1. Penampilan fisik. Ini adalah penyebab yang paling umum. Ketika korban memiliki penampilan fisik yang berbeda dengan orang lain, pelaku bullying dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi korban. Yang kedua, ras. Ras juga sering menjadi penyebab adanya pembulian. Ini terjadi ketika korban memiliki ras yang berbeda saat memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Yang keempat, terlihat lemah. Ketika seorang dianggap lemah dan terlihat tidak suka melawan, pelaku bullying dapat mendominasi korbannya yang lebih lemah. Yang kelima, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi penyebab menjadi korban bullying. Penyebab bullying dari sisi pelaku yaitu 1. Memiliki masalah pribadi. Masalah pribadi ini membuat pelaku tidak berdaya di hidupnya sendiri. Bullying baik verbal maupun fisik yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan pelaku memiliki kekuatan sehingga rasa tidak berdaya tersebut dapat ditutupi. Yang kedua yaitu rasa iri pada korban. Yang ketiga memiliki kepuasan saat membuli. Yang keempat berasal dari keluarga disfungsional. Meskipun tidak semua anak dari keluarga disfungsional menjadi pelaku bullying, namun hal ini kerap terjadi. Yang kelima, mencari perhatian. Terkadang pelaku tidak sadar bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan, karena sebenarnya apa yang dilakukan mereka adalah mencari perhatian. Jenis yang satu ini mudah diatasi dengan memberikan perhatian positif, sebelum pelaku bullying mencari perhatian dengan cara negatif. 6. Yaitu kurangnya empati. Pelaku bullying tidak memiliki rasa empati dengan apa yang dirasakan oleh korban. Justru, mereka merasa senang ketika melihat korbannya kesakitan, ketakutan, dan cemas. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik, yaitu penindasan yang berkaitan dengan fisik. Contohnya seperti menendang, memukul, merusak properti korban, mendorong, mencubit. Yang kedua, bullying verbal, yaitu perilaku bully yang dilakukan melalui verbal. Tindakan ini tidak berbahaya pada awalnya, tetapi lama-lama akan mempengaruhi korban jika bullying verbal terus berlanjut. Contoh dari verbal bullying ini yaitu menghina atau mengejek, ucapan homofobia atau rasis, dan pelecehan verbal. Yang ketiga, bullying sosial. Bullying ini seringkali terselubung dan tindakan ini dapat dilakukan tanpa harus dilihat oleh korban. Contohnya seperti menyebarkan gosip yang tidak benar tentang korban, mengajak orang lain untuk mengucilkan korban. Yang keempat, yaitu cyberbullying atau bullying yang terjadi di dunia maya. Contohnya seperti menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya tentang korban, meniru orang lain atau menggunakan akun orang lain tanpa izin. Efek samping bullying. Ada dampak jangka panjang maupun dampak jangka pendek pada korban bullying. Berikut adalah beberapa efek samping bully yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu ketakutan, stres, depresi, atau cemas. Yang kedua, timbul pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Yang ketiga, mengalami masalah di sekolah, atau biasanya korban bully ini takut untuk bersekolah. Yang keempat, memiliki masalah suasana hati, tidur, nafsu makan, dan juga tingkat energi. Kasus bullying ini merupakan pelanggaran sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam kasus bullying tidak mencerminkan kesadaran sikap maupun perilaku yang sesuai dengan nilai moral dan tidak ada rasa saling menyayangi antar sesama manusia. Tindakan bullying adalah tindakan yang tidak manusiawi karena pelaku bullying ini selalu merendahkan korban.
Bullying sering dijumpai di lingkungan sekolah dan kebanyakan berupa verbal bullying. Para pelaku melakukan bullying dengan mengolok-olok bentuk fisik temannya dan juga memberi julukan khusus yang terkesan kasar dan tidak pantas untuk diucapkan. Terdapat juga yang mendapatkan bullying oleh sekelompok temannya atau lebih dikenal dengan istilah social bullying. Jika terjadi bullying, biasanya siswa lain hanya mampu melihat tanpa membela karena rasa takut akan senasib sama dengan korban. Para pelaku biasanya adalah anak yang berani melakukan perundungan apabila terdapat teman lainnya yang mendukung aksinya tersebut. Para pelaku biasanya tidak menyadari bahwa dirinya telah menyakiti perasaan orang lain dan hanya menganggap hal tersebut sebagai suatu candaan. Lantas, bagaimana cara mencegah bullying? Bullying dapat dicegah salah satunya dengan cara mengajak anak-anak atau pemuda untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia yang juga merupakan pandangan hidup yang dapat menuntun masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tadi pembahasan tentang bullying yang telah saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.